Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendengarkan kisah unik dan penuh hikmah dari seorang tokoh yang sangat cerdas dan tak jarang mengundang tawa. Beliau adalah Abu Nawas, seorang tokoh legendaris dengan kisah-kisah jenaka namun. Abu Nawas adalah seorang penyair besar dari dunia Arab yang lahir di kota Ahvaz, Persia, pada tahun 747 Masehi. Dalam darahnya mengalir campuran darah Arab dan Persia, yang memberikan warna tersendiri pada kehidupannya. Ia dikenal sebagai salah satu pujangga terbesar dalam sastra Arab klasik dan sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan sekaligus humoris. Abu Nawas juga muncul dalam berbagai cerita dalam 1001 Malam, di mana ia digambarkan dengan peran-peran unik, seperti berpura-pura gila agar tidak diangkat menjadi hakim, kadi, setelah mendengar wasiat dari ayahnya. Dalam kisah tersebut, ia bahkan terlihat menaiki batang pisang sebagai kuda-kudaan. Tak jarang, ia menghadapi tantangan aneh dan berisiko, baik dari Raja Harun ar-Rasyid maupun dari teman-temannya, seperti mencoba memindahkan istana raja ke atas bukit atau memantau raja dengan cara yang tak masuk akal. Abu Nawas lahir sebagai anak yatim piatu di Ahvaz, Iran, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakatnya. Setelah kehilangan ayahnya, ibunya membawanya pindah ke Basra, Irak. Di sana, Abu Nawas memulai pendidikannya dalam berbagai ilmu agama, termasuk ilmu hadits, sastra Arab, dan Al-Quran. Tidak lama setelah itu, ia bertemu dengan Walibah ibn Habib al-Asad, yang menjadi salah satu gurunya dan mengajarinya untuk memperhalus bahasa yang digunakannya. Sebagai bagian dari pendidikannya, ia juga pergi ke Kufah untuk berinteraksi dengan orang-orang Arab Badui, yang memberinya kesempatan untuk lebih mendalami dan mengasah kemampuan sastra Arabnya. Setelah itu, Abu Nawas segera dikenal luas sebagai seorang sastrawan yang cemerlang. Karya-karya Abu Nawas mulai menarik perhatian karena ciri khasnya yang jenaka dan penuh humor. Berbeda dengan puisi-puisi tradisional Arab yang sering membahas padang pasir dan kehidupan nomaden, puisi-puisi Abu Nawas lebih fokus pada kehidupan perkotaan, perayaan kegembiraan, serta kehidupan malam yang berhubungan dengan anggur dan cinta muda. Banyak syairnya mengandung humor nakal, menggambarkan dirinya sebagai sosok yang menikmati kebebasan hidup tanpa banyak aturan. Salah satu aspek penting dalam kehidupan Abu Nawas adalah kedekatannya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang memimpin dinasti Abbasiyah pada masa itu. Abu Nawas sering menggunakan puisi-puisinya untuk memuji Khalifah, yang akhirnya membuatnya menjadi salah satu orang terdekat dan dipercayakan oleh Harun ar-Rasyid. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup, masa muda Abu Nawas lebih banyak diwarnai dengan kehidupan yang penuh dengan pesta pora dan kebebasan. Ia dikenal sebagai pemabuk yang sangat berat, dan hal ini tercermin dalam sebagian besar puisi-puisinya pada masa itu. Puisi-puisinya seringkali mengangkat tema-tema seperti anggur, wanita, dan cinta, yang menggambarkan gaya hidupnya yang penuh kenikmatan duniawi. Meskipun ia seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan puisi tidak terbantahkan. Bahkan dalam keadaan mabuk, ia masih mampu menyusun kata-kata indah yang mengandung makna mendalam. Namun, pada suatu saat, ia membuat puisi tentang kafilah Bani Mudhar yang mengundang murka Khalifah Harun ar-Rasyid. Isi puisi tersebut dianggap menyinggung sang khalifah, dan akibatnya, Abu Nawas dihukum dan dipenjara. Kehidupan penjara menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Abu Nawas. Puisi-puisinya mulai berubah, dan ia mulai menulis syair-syair yang lebih religius. Puisi-puisi ini lebih menekankan pada tema tobat, penyesalan, dan penyerahan diri kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya yang bertemakan tobat menggambarkan perubahan sikapnya yang lebih pasrah dan tunduk kepada takdir ilahi. Perubahan ini menunjukkan bahwa Abu Nawas, meskipun sebelumnya dikenal sebagai orang yang sangat bebas dan suka berfoya-foya, memiliki kedalaman spiritual yang besar. Namun, meskipun telah berubah menjadi seorang yang lebih religius, tentang tahun kematiannya masih terdapat perbedaan pendapat di antara para sejarawan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Abu Nawas meninggal pada tahun 806 M.
sementara yang lainnya mengatakan ia wafat pada tahun 813 M. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 814 M, yang hanya berbeda 1 tahun dari versi sebelumnya. Abu Nawas akhirnya dimakamkan di Baghdad, Irak, sebuah kota yang menjadi saksi dari banyak peristiwa penting dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu tokoh sastra terbesar dalam literatur Arab klasik, dan pengaruhnya sangat besar terhadap banyak penyair yang datang setelahnya, termasuk Omar Khayyam dan Hafiz, yang keduanya berasal dari Persia. Puisi-puisi Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang tajam, seringkali mengejek tema-tema konvensional yang lazim dijumpai dalam sastra Arab pada masanya. Salah satu ciri khas dari karya-karyanya adalah bagaimana ia dengan semangat memuji kehidupan kota Baghdad, yang dianggapnya lebih modern dan lebih dinamis, sebagai sebuah kontras yang jelas dengan kehidupan tradisional para Badui yang sering disorot dalam sastra klasik Arab. Abu Nawas juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan bentuk sastra mu'am, yang dalam bahasa Arab berarti dibutakan atau digelapkan. Bentuk sastra ini merujuk pada penggunaan gaya bahasa yang penuh teka-teki dan ambiguitas, yang memerlukan penafsiran lebih mendalam untuk memahaminya. Puisi-puisi Abu Nawas terkenal dengan kesempurnaannya dalam tata bahasa Arab, di mana ia mampu menggabungkan keahlian bahasa dengan kekayaan tradisi sastra Arab. Salah satu genre puisi yang sangat khas dari Abu Nawas adalah Tardiyah, yang mengambil tema berburu sebagai subjek utamanya. Dalam hal ini, ia mencapai puncak dalam genre puisi ini, yang telah ditemukan dalam puisi-puisi pra-Islam, seperti dalam Mu'allaka Imrul Qais, yang mengabadikan 7 ayat hanya untuk menggambarkan perburuan rusa. Puisi berburu ini menjadi simbol dari kekuatan dan keberanian, dan Abu Nawas menambahkan unsur humor serta kritikan sosial dalam karya-karyanya. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam pengembangan genre sastra yang berkaitan dengan perayaan pesta dan kehidupan bermabuk, yang sebelumnya sudah hadir dalam sastra Arab kuno, seperti yang terlihat dalam baris pembukaan salah satu Mu'allaka. Abu Nawas, selain terkenal dengan kecerdasan sastra dan humor dalam puisinya, juga dikenal karena kecenderungannya untuk menulis tentang hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam pada masa itu. Ia sering membuat skandal dengan menulis tentang topik-topik yang dianggap tabu, seperti minuman keras, kebebasan hidup, serta cinta kepada sesama jenis. Dalam karya-karyanya, tema-tema tersebut dihadirkan dengan cara yang sangat terbuka dan tanpa rasa malu. Abu Nawas tidak hanya menulis tentang kehidupan duniawi, tetapi ia juga mencurahkan banyak pikiran kritis tentang berbagai institusi sosial dan keagamaan pada zaman itu. Meskipun sering dianggap kontroversial, puisi-puisi Abu Nawas tetap bertahan dan dihargai karena keberaniannya menantang norma-norma masyarakat serta memperkenalkan gagasan baru dalam sastra Arab. Karya Abu Nawas merupakan bagian penting dari gerakan pembaruan sastra Arab yang dimulai pada masa dinasti Umayyah 661 hingga 750 Masehi dan mencapai puncaknya selama pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, puisi Arab tidak lagi hanya dianggap sebagai pengulangan pola-pola bahasa yang sudah mapan, tetapi sebagai bentuk ekspresi bebas yang dapat menggambarkan berbagai perasaan dan pemikiran secara langsung. Abu Nawas, bersama dengan penyair-penyair besar lainnya, berperan dalam menciptakan ruang bagi kebebasan berkreasi dalam puisi. Mereka tidak hanya berfokus pada keindahan bahasa dan gaya, tetapi juga menulis tentang hal-hal yang lebih berani dan lebih pribadi, membuka jalan bagi puisi yang lebih bebas dan lebih modern. Dengan puisi-puisi yang penuh dengan humor, kritik sosial, dan gagasan-gagasan baru, Abu Nawas membawa puisi Arab ke arah yang lebih progresif dan terbuka, yang akhirnya mempengaruhi banyak penyair besar di dunia Arab maupun Persia. Karya-karya Abu Nawas tidak hanya membahas tema-tema yang ringan seperti minuman dan pesta, tetapi juga menyentuh topik yang lebih dalam seperti kematian, penuaan, dan kecemasan yang datang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam banyak puisi, ia menunjukkan sisi kemanusiaan yang lebih peka, mencerminkan kesadaran akan waktu yang terus berjalan dan betapa kehidupan itu penuh dengan ketidakpastian. Selain itu,
Tema cinta dalam karya Abu Nawas sangat beragam, mencakup berbagai bentuk cinta, mulai dari cinta terhadap wanita hingga cinta terhadap anak laki-laki, yang dalam konteks sosial pada masa itu mungkin dianggap kontroversial. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap dihargai karena kemampuan luar biasanya dalam menyampaikan ide-ide tersebut dengan cara yang menarik, penuh sindiran, dan dengan keindahan bahasa yang luar biasa. Sebagai seorang penyair yang sangat berpengaruh, Abu Nawas tidak hanya dikenal karena tema-tema yang ia angkat, tetapi juga karena gaya bahasa yang unik dan tidak terikat pada aturan-aturan sastra yang ketat. Keberanian untuk mengeksplorasi berbagai topik, termasuk yang dianggap tabu, dan kemampuan untuk menulis dengan cara yang bebas dan langsung menjadikannya salah satu tokoh yang paling diingat dalam sejarah sastra Arab. Meskipun seringkali karyanya berisi kritik terhadap institusi sosial dan agama, Abu Nawas tetap menjadi bagian integral dari perkembangan sastra Arab klasik dan terus mempengaruhi penyair-penyair setelahnya. Melalui karyanya yang menggugah, Abu Nawas memberikan kontribusi besar terhadap evolusi puisi Arab. Ia memperkenalkan cara-cara baru dalam mengekspresikan perasaan dan pandangan hidup melalui bahasa, menjadikan puisinya tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai bentuk refleksi sosial dan budaya pada masanya. Sebagai seorang penyair yang kontroversial dan berani, Abu Nawas tetap dihormati karena kesediaannya untuk melawan norma-norma yang ada dan memperkenalkan puisi sebagai alat ekspresi yang bebas, terbuka, dan penuh dengan keindahan yang tak terhingga. Tema-tema dalam puisi Abu Nawas memiliki beragam variasi yang sangat menarik dan kompleks, mencerminkan kedalaman pemikiran serta kecerdasan sastra yang dimilikinya. Salah satu tema yang sering muncul dalam karya-karya Abu Nawas adalah tema anggur, yang dalam sastra Arab dikenal dengan istilah bakra atau hamria. Tema ini merupakan salah satu subgenre puisi yang berkembang pesat di dunia Arab, dari semenanjung Arab hingga ke wilayah Al-Andalus, Spanyol Islam. Abu Nawas, seorang penyair yang dikenal dengan kecerdasannya, sering menggunakan tema anggur dalam puisinya. Ia membangun puisi dengan menggunakan metafora yang kaya dan kosakata yang rumit, menggambarkan pandangannya tentang kehidupan malam, minuman keras, bar, serta kehidupan duniawi yang dipenuhi kemewahan. Puisi-puisi tentang anggur ini seringkali memperkenalkan gambaran tentang tempat-tempat seperti bar dan biara, menggambarkan kehidupan Kristen dan Yahudi, serta menonjolkan tokoh-tokoh wanita cantik yang terperangkap dalam kehidupan yang tidak bebas. Abu Nawas juga menggambarkan kekayaan, kehancuran, parfum, serta agama sebagai bagian dari pandangannya terhadap dunia ini. Di luar tema anggur, Abu Nawas juga mengangkat tema cinta dalam karya-karyanya. Beberapa puisi Abu Nawas tentang cinta memiliki daya tarik tersendiri dengan menggambarkan hubungan yang penuh gairah dan penuh pengendalian diri. Dalam beberapa puisi, ia menyajikan gambaran suasana yang sangat sensual, di mana orang yang membaca puisi tersebut bisa merasakan seolah-olah mereka hadir dalam sebuah pesta seks di tengah padang pasir. Dalam puisi tersebut, minuman manis yang mengandung madu, makanan lezat, dan gelas-gelas anggur yang melimpah menjadi latar belakang dari berbagai adegan penuh gairah. Cinta dalam puisi Abu Nawas tidak hanya terbatas pada cinta antara pria dan wanita, tetapi juga mencakup hubungan yang lebih kompleks, yang kadang-kadang melibatkan budak dan sesama pengunjung pesta yang patuh dan bersedia mengundang orang-orang yang datang dengan sikap sembrono. Abu Nawas mampu menghadirkan gambaran yang kuat tentang kedalaman cinta dan hubungan manusia dalam berbagai bentuknya. Selain tema duniawi yang lebih bersifat hedonistik, Abu Nawas juga menulis puisi dengan tema yang lebih serius dan religius. Ia sering mengangkat tema agama Islam, terutama tema pertaubatan dan refleksi tentang masa depan yang datang dengan bertambahnya usia. Beberapa puisi Abu Nawas mengekspresikan penyesalan dan pencarian makna hidup setelah melakukan kesalahan, mencerminkan proses pertaubatan yang dilalui oleh banyak orang dalam kehidupan mereka. Puisi-puisi bertema agama ini seringkali muncul setelah ia keluar dari penjara, tempat di mana ia dipenjarakan karena menulis puisi yang dianggap menghina khalifah, seperti puisi kafilah Bani Mudhar. Meskipun banyak puisi Abu Nawas berfokus pada aspek duniawi,
Ia tidak mengabaikan sisi spiritual dalam karyanya, dan ia menciptakan karya yang merenungkan hubungan manusia dengan Tuhan dan kehidupan setelah mati. Dalam hal ini, Abu Nawas mampu menggabungkan unsur-unsur religius dengan unsur-unsur kehidupan duniawi dalam sebuah karya yang seimbang. Puisi-puisi Abu Nawas yang sangat terkenal tersebut kemudian dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas, sebuah kumpulan karya sastra yang memuat sebagian besar puisi-puisi terbaiknya. Diwan ini diterbitkan di berbagai tempat, termasuk di Wina, Austria pada tahun 1885, dan di Greifswald pada tahun 1861. Karya-karya Abu Nawas juga diterbitkan dalam edisi litografi di Kairo, Mesir pada tahun 1860, serta di Beirut, Lebanon pada tahun 1884, dan di Bombay, India pada tahun 1894. Beberapa manuskripnya bahkan disimpan di berbagai perpustakaan besar di dunia, seperti di Berlin, Wina, Leiden, dan Mosul. Pada tahun 1855, karya-karya Abu Nawas yang terhimpun dalam diwan ini disunting oleh A. von Kremer dengan judul Diwans des Abu Nawas des Grosten Lyrischen Dichters der Araber. Kumpulan puisi ini, yang tersebar luas di berbagai tempat, memperkenalkan Abu Nawas kepada dunia sebagai seorang penyair besar yang karyanya mampu menggetarkan banyak orang, baik pada masanya maupun setelahnya. Meskipun karyanya banyak dipuji, Abu Nawas juga mengalami kontroversi. Karya-karya yang berisi tema-tema homoerotik dan kehidupan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma agama, seperti puisi-puisi yang mengangkat tema cinta sesama jenis dan perayaan kemewahan, menyebabkan Abu Nawas mengalami kesulitan. Karya-karyanya, yang bebas dan penuh dengan kebebasan berekspresi, beredar hingga awal abad ke-20. Namun, pada tahun 1932, edisi modern pertama dari karya-karyanya yang disensor mulai diterbitkan di Kairo, Mesir. Bahkan, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan untuk membakar sekitar 6.000 buku puisi Abu Nawas yang dianggap tidak pantas, terutama karya-karya yang mengandung tema homoerotik. Warisan Abu Nawas sebagai penyair besar tetap dihormati, dan pada tahun 1976, sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusinya dalam sastra, sebuah kawah di planet Merkurius dinamai dengan namanya. Selain itu, Abu Nawas juga digambarkan dalam fiksi sebagai karakter protagonis dalam berbagai karya sastra. Dalam novel The Father of Locks dan The Khalifahesmir karya Andrew Killen, Abu Nawas digambarkan sebagai seorang mata-mata yang bekerja untuk Ja'far al-Barmaki, seorang pejabat tinggi di zaman Abbasiyah. Dalam novel Season of Migration to the North, 1966, karya Tayeb Salih, puisi-puisi cinta Abu Nawas sering dikutip oleh salah satu karakter protagonis, Mustafa Said, sebagai bagian dari usahanya untuk merayu seorang wanita muda Inggris di London. Ini menunjukkan bahwa karya-karya Abu Nawas, meskipun kontroversial, tetap memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menginspirasi generasi-generasi baru untuk terus mengeksplorasi tema-tema yang ia angkat. Melalui karya-karyanya, Abu Nawas telah meninggalkan warisan yang luar biasa dalam dunia sastra Arab. Tema-tema yang ia angkat, baik yang berfokus pada kehidupan duniawi maupun yang berkaitan dengan refleksi spiritual, menjadikannya sebagai salah satu penyair terbesar yang pernah ada. Keberaniannya untuk menulis tentang topik-topik yang kontroversial, serta kemampuan luar biasanya dalam memainkan bahasa dan metafora, menjadikan Abu Nawas sebagai sosok yang tak terlupakan dalam sejarah sastra dunia. Berikut adalah beberapa kisah Abu Nawas. 1. Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Saat beranjak dewasa, Abu Nawas mulai membantu pamannya membuat minyak wangi untuk menambah keterampilan. Setelah bekerja, ia sering menghabiskan waktu di masjid untuk mempelajari ilmu agama dan pengetahuan lainnya seperti syair, fikih, dan hadis. Keinginannya untuk belajar membuat Abu Nawas dikenal sebagai murid yang cerdik dan rajin menambah wawasan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang ahli sastra dan penyair terkenal, Abu Usamah. Terkesima dengan kemampuan Abu Nawas dalam bersyair,
Abu Usamah mengajarkan berbagai rahasia seni sastra padanya. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas menjadi sosok yang cerdas dan jenaka. Salah satu kisahnya yang paling menarik adalah ketika ia mencari neraka. Suatu hari, Abu Nawas yang bekerja sebagai staf ahli bagi Khalifah Harun al-Rasyid, berjalan di tengah siang sambil membawa lampu minyak. Ia berkeliling kota Baghdad, seakan mencari sesuatu di setiap sudut dengan lampu tersebut. Hal ini membuat warga bingung, karena meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap berkeliling dengan lampu menyala. Beberapa warga bahkan menduga Abu Nawas mulai tidak waras. Ketika keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama, beberapa orang bertanya, "Apa yang kamu cari di siang bolong dengan lampu itu?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Jawaban itu membuat warga makin yakin bahwa Abu Nawas telah kehilangan kewarasannya. Mereka bahkan membawanya ke istana, karena dianggap membuat kegaduhan di Baghdad. Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar itu, memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa kamu membawa lampu di siang hari?" Abu Nawas menjawab, "Aku mencari neraka." Mendengar ini, Khalifah merasa bingung dan kesal, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan, banyak orang di Baghdad yang sering menentukan orang lain akan masuk neraka hanya karena perbedaan pandangan atau keyakinan. Bukankah mereka yang sebenarnya gila, karena menghakimi nasib orang lain yang hanya Allah yang berhak menentukan?" Kata-kata Abu Nawas membuat Khalifah tersenyum, bahkan tertawa. Khalifah kemudian berkata, "Abu Nawas, kalau begitu lanjutkanlah mencari neraka besok, tapi jika sudah ketemu, jangan lupa membawa orang-orang ini masuk ke dalamnya." 2. Kisah Abu Nawas yang ingin menjual matahari. Pada suatu hari, warga Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid, mengeluh tentang tindakan Abu Nawas yang dianggap aneh. Mereka mengeluhkan baliho besar di depan rumah Abu Nawas yang bertuliskan, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Mendengar laporan ini, Khalifah memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar hendak menjual matahari, Abu Nawas?" Dengan penuh ketenangan, Abu Nawas menjawab, "Ya, Paduka. Sebab saya ingin mengajarkan kepada mereka cara menggunakan akal mereka." Khalifah menjadi penasaran dan bertanya apa maksud Abu Nawas. Abu Nawas menjelaskan, "Baginda, rakyat yang saat ini protes menganggap infrastruktur atau pembangunan yang Baginda lakukan di Baghdad sebagai hal yang tak berguna karena tidak bisa dimakan. Semua jalan, bendungan, lapangan, rel kereta api, dan pasar yang Baginda bangun dianggap sia-sia oleh mereka." Khalifah Harun terdiam mendengar penjelasan itu. Lalu Abu Nawas menambahkan, "Mereka bahkan merasa Baginda seharusnya melakukan korupsi agar mereka punya alasan untuk mengkritik Baginda dengan leluasa." Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, jika Anda turun ke depan istana dan bertanya pada mereka, mereka akan menjawab bahwa semua prestasi Baginda adalah pemborosan karena mereka tidak bisa melihat dampak jangka panjangnya. Saya berencana menjual matahari agar mereka bisa merasakan bagaimana hidup tanpa melihat apa yang sudah nyata di depan mata mereka, sebab mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, di mana yang baik tidak terlihat dan yang benar jadi samar." Khalifah yang awalnya kebingungan kini mulai memahami maksud Abu Nawas dan mengangguk setuju. Kisah ini menunjukkan kecerdasan Abu Nawas yang mampu menyoroti pandangan masyarakat dengan cara yang jenaka namun menyentuh hati. 3. Kisah Abu Nawas menjual raja sebagai budak. Dikisahkan bahwa sejak kecil Abu Nawas sudah kehilangan ayahnya. Untuk mencari penghidupan yang lebih baik, ibunya membawanya pindah ke Irak. Di sana, Abu Nawas dirawat oleh seorang dermawan bernama Attar yang mendidik Abu Nawas hingga menjadi hafiz Al-Quran. Suatu hari, Abu Nawas merencanakan hal yang tak biasa, ia ingin menjual raja kepada seorang penjual budak. Namun, sebelum melaksanakan rencana itu, ia pergi ke istana untuk bertemu Khalifah Harun al-Rasyid.
Abu Nawas memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Khalifah. Khalifah yang penasaran menyetujui ajakan Abu Nawas untuk ikut bersamanya. Namun, Abu Nawas meminta Khalifah untuk menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak menarik perhatian orang lain. Khalifah setuju, dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Di sana, Abu Nawas meminta Khalifah untuk menunggu di bawah pohon, sementara ia pergi menemui seorang badui yang adalah pedagang budak. Abu Nawas mengajak badui tersebut untuk melihat calon budak yang ingin dijualnya, yakni Khalifah yang sedang menunggu di bawah pohon. Ketika badui tersebut mendekati Khalifah, ia menganggap sang Khalifah adalah budak yang siap dijual dan mengklaim dirinya sebagai tuannya. Khalifah yang tak mengetahui apa yang terjadi merasa bingung, tetapi ia mengikuti alur hingga akhirnya Abu Nawas muncul kembali. Dengan kelihayannya, Abu Nawas berhasil mempermainkan Khalifah dan si penjual budak, menunjukkan bahwa siapapun bisa tertipu jika situasi dirancang dengan rencana matang. 4. Cerita Abu Nawas dan Hakim yang tamak. Di suatu hari, seorang perempuan tua dan seorang pemuda miskin datang menemui Abu Nawas untuk meminta bantuan atas masalah yang mereka alami. Mereka berbagi kisah dan penganiayaan yang mereka terima dengan harapan bahwa Abu Nawas, yang terkenal bijak dan peduli, dapat membantu. Setelah mendengar cerita mereka, Abu Nawas memerintahkan mereka untuk kembali malam harinya, kali ini dengan membawa teman-teman beserta alat seperti cangkul, palu, kapak, dan batu. Permintaan Abu Nawas ini tentu membuat mereka bingung, tetapi mereka begitu percaya pada kebijaksanaannya. Abu Nawas selalu membela orang yang terpinggirkan, dan mereka yakin berada di pihak yang benar. Saat malam tiba, perempuan tua dan pemuda miskin itu kembali bersama sejumlah orang lain dan alat-alat yang diminta. Mereka semua berkumpul di depan rumah Abu Nawas, menunggu instruksi selanjutnya. Abu Nawas kemudian memberikan perintah yang tak terduga. Ia meminta mereka untuk pergi ke rumah Pak Hakim dan menghancurkannya sampai rata dengan tanah. Meskipun perintah ini mengejutkan, mereka tetap menjalankannya karena percaya pada niat baik Abu Nawas. Sekelompok orang itu pun bergegas ke rumah Pak Hakim sambil berseru-seru dan mulai menghancurkan rumah tersebut. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa ini pun terkejut dan mencoba menghentikan, tetapi mereka tak berhasil. Pak Hakim yang terkejut dengan kerusakan besar yang terjadi segera keluar dari rumahnya dan berusaha menghentikan mereka. Saat ditanya, orang-orang ini mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan perintah Abu Nawas. Bukannya berhenti, mereka malah terus menghancurkan hingga rumah itu benar-benar roboh. Merasa sangat marah dan tak berdaya, Pak Hakim memutuskan untuk melaporkan Abu Nawas kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim mendatangi istana dan mengadukan Abu Nawas. Raja, yang mendengar pengaduan ini, memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Ketika tiba di hadapan raja, Abu Nawas mengakui bahwa ia memang menyuruh orang-orang itu merusak rumah Pak Hakim. Raja, yang merasa tak habis pikir, bertanya mengapa ia melakukan itu. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa ia bermimpi Pak Hakim memintanya menghancurkan rumahnya agar dapat membangun rumah yang lebih besar dan lebih indah. Abu Nawas menganggap bahwa mimpi itu adalah perintah dari Pak Hakim, sehingga ia menjalankan apa yang diperintahkan dalam mimpinya. Raja merasa heran dan bertanya apakah pantas mengikuti sebuah mimpi. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjawab bahwa ia hanya mengikuti aturan yang pernah dibuat Pak Hakim sendiri. Wajah Pak Hakim mendadak pucat mendengar hal ini, karena ia teringat akan perbuatannya terhadap seorang pemuda kaya yang pernah ia rampas hartanya hanya karena sebuah mimpi. Raja kemudian meminta Abu Nawas untuk menjelaskan lebih lanjut, dan Abu Nawas pun mengisahkan bahwa Pak Hakim pernah merampas semua harta seorang pemuda kaya hanya karena pemuda itu bermimpi menikahi putri Pak Hakim dan membayar mahar besar dalam mimpinya. Karena mimpi itulah, Pak Hakim merasa berhak mengambil harta si pemuda, yang kini menjadi seorang gelandangan. Raja yang mendengar penjelasan ini sangat murka dan menyadari bahwa ia telah mengangkat seorang hakim yang tamak dan tidak adil. Akhirnya,
Pak Hakim diberhentikan dari jabatannya, dan seluruh hartanya diserahkan kepada pemuda yang menjadi korban. Si pemuda, yang sangat bersyukur, ingin memberi Abu Nawas sebagian dari hartanya sebagai bentuk terima kasih. Namun Abu Nawas menolak, menyatakan bahwa ia membantu tanpa pamrih. 5. Cerita lucu Abu Nawas dan rumah sempit. Seorang lelaki tua dengan wajah bingung memasuki kedai teh sambil mencari Abu Nawas. Ia memiliki masalah pelik, yaitu rumahnya yang sangat sempit. Lelaki itu tinggal di rumah tersebut bersama istri dan 8 anak, membuat rumahnya terasa sangat sumpek. Tak seorang pun di kedai tersebut mampu memberinya solusi, sehingga mereka menyarankan untuk menemui Abu Nawas. Ketika lelaki tua itu akhirnya bertemu Abu Nawas, ia menceritakan kesulitan yang dihadapinya. Abu Nawas, yang mendengar cerita ini, memberikan saran yang tak biasa. Ia menyarankan agar lelaki tua tersebut membeli seekor domba dan memeliharanya di dalam rumah bersama keluarganya. Meski merasa aneh, lelaki tua itu menurut dan membeli domba seperti yang disarankan. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali mendatangi Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa keadaan rumahnya kini semakin sempit dan kacau dengan keberadaan domba tersebut. Abu Nawas kemudian menyarankan agar ia menambahkan beberapa unggas seperti ayam dan bebek di dalam rumah. Lagi-lagi, lelaki tua ini mengikuti saran tersebut. Hari demi hari berlalu, dan masalah di rumah lelaki tua tersebut semakin rumit. Istrinya semakin marah-marah, dan anak-anaknya pun merasa tak betah. Merasa putus asa, ia kembali ke Abu Nawas untuk meminta saran yang lebih baik. Kali ini, Abu Nawas menyarankan agar ia membeli anak unta dan memeliharanya di rumah. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah lebih kusut dari sebelumnya. Keadaan di rumahnya semakin parah dan tak tertahankan. Rumahnya kini kotor, bau, dan penuh sesak. Melihat ini, Abu Nawas akhirnya memberikan solusi yang berbeda. Ia menyarankan lelaki tua itu untuk menjual anak unta yang ada di rumahnya. Lelaki itu dengan cepat melaksanakan saran tersebut dan menjual anak untanya. Setelah beberapa hari berlalu, Abu Nawas mendatangi rumah lelaki tua tersebut dan menyarankan agar ia juga menjual unggas-unggasnya. Setelah mengikuti saran ini, rumahnya mulai terasa lebih nyaman, dan suasana di rumah mulai membaik. Abu Nawas kemudian meminta lelaki tua itu untuk menjual dombanya juga, dan akhirnya rumah itu terasa lapang kembali. Setelah semua hewan tersebut tidak lagi berada di rumah, lelaki tua itu mendatangi Abu Nawas dengan wajah bahagia. Rumahnya yang dulu terasa sempit kini terasa jauh lebih luas dan nyaman, walaupun ukurannya tetap sama. Abu Nawas menjelaskan bahwa sesungguhnya perasaan sempit atau lapang itu ada dalam pikiran dan rasa syukur. Dengan mengingatkan pentingnya bersyukur, Abu Nawas menunjukkan bahwa penerimaan dan kepuasan batin adalah kunci kebahagiaan. 6. Kisah jenaka Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, 2 wanita bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Masing-masing mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi yang digendong oleh salah satunya. Pertengkaran ini menarik perhatian warga yang berkerumun ingin tahu penyebabnya. Namun, tidak ada jalan keluar yang jelas karena kedua wanita bersikeras mengaku sebagai ibu bayi itu. Pertikaian ini akhirnya dibawa ke hadapan seorang hakim. Sayangnya, hakim mengalami kesulitan menentukan ibu kandung dari bayi tersebut, sebab kedua wanita tetap bersikukuh. Hakim lalu melapor kepada raja untuk meminta solusi. Raja mencoba pendekatan yang halus dengan berbicara kepada kedua wanita secara terpisah, namun gagal karena keduanya tetap bersikeras. Hampir putus asa, raja teringat akan kebijaksanaan Abu Nawas yang kerap membantu menyelesaikan masalah sulit. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana, menceritakan peristiwa tersebut, dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan solusi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana, ditemani kedua wanita tersebut dan warga yang penasaran. Ia meminta agar bayi itu diletakkan di atas meja dan memanggil Al-Gojo dengan pedang di tangannya. Semua yang hadir menahan napas,
terkejut dengan keputusan Abu Nawas. Abu Nawas bertanya kepada kedua wanita mengenai siapa yang rela bayi itu bersama ibu kandungnya. Namun, karena kedua wanita tetap tak mau mengalah, Abu Nawas mengambil keputusan ekstrim. Ia mengumumkan bahwa bayi tersebut akan dibelah dua, dan masing-masing wanita akan mendapat separuh. Wanita pertama tampak setuju dengan usulan tersebut, sementara wanita kedua langsung menangis dan memohon agar bayi tidak dibelah, menyatakan rela menyerahkannya utuh kepada wanita pertama. Dari sikap tersebut, Abu Nawas segera tahu siapa ibu kandung bayi itu. Ia menyerahkan bayi kepada wanita kedua yang rela kehilangan bayinya daripada melihatnya disakiti. Sebaliknya, wanita pertama dihukum atas perbuatannya. Keputusan Abu Nawas membuat raja dan warga takjub, dan raja menawarkan Abu Nawas menjadi penasihat kerajaan. Namun, Abu Nawas menolaknya, lebih memilih menjadi rakyat biasa. 7. Kisah jenaka Abu Nawas dan istana hancur karena lala. Abu Nawas merasa kesal karena rumahnya dibongkar oleh para pengawal kerajaan atas perintah raja yang bermimpi ada emas terpendam di bawah rumahnya. Meski penggalian tidak membuahkan hasil, raja tidak meminta maaf atau memberi ganti rugi atas kerusakan tersebut. Keesokan harinya, ketika melihat lalat-lalat menyerbu makanan yang sudah basi, Abu Nawas mendapat ide untuk membalas perlakuan raja. Ia berangkat ke istana, membawa makanan basi yang dipenuhi lalat, dan mengadukan hal ini kepada raja, menyebut lalat-lalat tersebut sebagai tamu yang tak diundang. Abu Nawas meminta izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat tersebut. Meskipun permintaan itu terdengar aneh, raja merasa enggan menolak karena para menteri turut hadir. Akhirnya, raja memberikan izin tertulis yang mengizinkan Abu Nawas memukul lalat-lalat dimanapun mereka hinggap. Dengan izin ini, Abu Nawas mulai mengejar lalat yang hinggap di berbagai tempat di istana, menghancurkan perabotan dan hiasan tanpa ragu. Akibat perbuatannya, perabotan istana rusak dan raja pun merasa malu. Ia menyadari kesalahannya yang telah semena-mena terhadap Abu Nawas. Setelah puas, Abu Nawas pun pulang dengan hati lega, berhasil memberi pelajaran kepada raja yang bertindak tidak adil. Demikianlah kisah penuh hikmah dari Abu Nawas, seorang tokoh yang tak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan dengan caranya yang khas. Di balik tingkah lakunya yang jenaka, terselip pesan-pesan mendalam tentang kejujuran, keteguhan iman, dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan hidup. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, insyaallah.